Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Kampung Taqwa aslan rahimakumullah. Mari kita lanjutkan lagi masih di surat Al-Qasas. Kemarin kita sudah sampaikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua, ya, kaum muslimin, termasuk menggambarkan kepada kaum musyrikin, orang-orang yang menolak hidayah, ya, bagaimana mereka dipertanyakan mana Tuhan-Tuhan kamu, mana makhluk-makhluk yang menjadi sembahan kamu, ya. Itu terdiam 1000 bahasa di hari akhir nanti. Kemudian para pemimpinnya pun mengatakan bahwa inilah orang-orang yang mereka sesatkan dan kami juga sesat. Mereka mengatakan kami berlepas diri atas kesesatan mereka. Ya, mereka punya kehendak masing-masing sehingga urusan mereka lah. Aghwainahum kama ghawaina, ya, situ disebutkan. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-64 surat Al-Qasas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila da'u syuraka'akum fada'awhum falam yastajibu lahum wa ra'awul azaba lau annahum kanu yahtadun. Dan dikatakan, ya, kepada mereka, serulah, ya, Tuhan-Tuhan kamu, sembahan-sembahan kamu, ya. Maka mereka menyerunya, ya, memanggilnya, tapi Tuhan-Tuhan itu tidak menyaut. Dan mereka melihat azab, wara'awul azab lau annahum kanu yahtadun, andai saja mereka dulu mendapat petunjuk atau mengikuti petunjuk. Nah, ini cemoohan termasuk hinaan dari Allah Subhanahu wa taala, ejekan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang menyekutukan Dia. Ya. Jadi bukannya Allah tidak tahu gitu, ya. Tapi ini bagian dari upaya untuk mengejek mereka, ya. Mengingatkan sebenarnya ini maksud. Waqila da'u syuraka'akum, dikatakan panggil sana. Panggillah orang-orang yang mengaku Tuhan, orang-orang yang disembah. Walaupun mereka tidak menyembah secara langsung, tapi mereka sudah menisbatkan sifat-sifat Tuhan kepada mereka. Dan orang-orang pengikut-pengikut ini sebenarnya tahu bahwa mereka nggak bisa nggak bisa menjawab panggilan mereka, ya. Panggilan pertolongan lah kalau kita bisa bilang gitu. Panggilan pertolongan mereka nggak tahu, tahu bahwa mereka itu tidak bakal menjawab. Tapi apa yang dilakukan? Mereka tetap memanggilnya dengan keterpaksaan. Ya. Ini adalah bentuk penghinaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang menyekutukan Dia. Ya. Sekali lagi kita sampaikan bahwa menyekutukan itu bukan hanya menyembah berhala misalnya, ya. Menyembah patung, menyembah pohon, menyembah binatang, menyembah bentang alam,
gunung, ya, sungai, laut gitu. Tapi dia juga menyembah manusia. Ya. Di antaranya adalah dia mengikuti apa yang dihalalkan, diharamkan oleh manusia tersebut. Ya. Bentar. Ya, mari kita lanjutkan lagi. Wa qila du'u syurakaakum fada'auhum, lalu dia memanggilnya. Lalu dia memanggil mereka itu memanggil dengan keterpaksaan. Wahai misalnya Abu Jahal misalnya ya, yang dianggap wahai Abu Jahal, wahai Fir'aun. Ya. Wahai sistem ini, karena sistem bisa jadi Tuhan. Ya. Wahai organisasi ini dan sebagainya bisa jadi Tuhan. Bahkan wahai istriku, kalau istrinya bisa jadi Tuhan. Dia manggil juga, mereka manggil juga. Fada'auhum falam yastajibu lahum, tapi mereka tidak bisa menjawab. Ya. Sembahan-sembahan batil itu nggak bisa menjawab. Ini suasananya memang demikian menyedihkan. Ya. Suasana panggilin, gitulah kalau bahasa gitu tuh. Panggilin tuh yang kemarin kamu tuh menyembah mereka, nggak mau menerima hidayah dari Rasulullah SAW. Panggilin. Dia manggil juga mereka itu. Dan yang dipanggil tuh nggak bisa jawab, nggak bisa ngomong. Kalau dia manusia ya misalnya ya, kalau dia manusia nggak bisa ngomong. Karena dia juga berhadapan dengan masalah dia sendiri yang bakal masuk ke neraka. Bakal disebut diseret ya. Dan pemimpin-pemimpin itu menjadi orang-orang yang menjadi pemimpin rombongan juga ke neraka. Makanya pemimpin di dunia kalau dia baik, dia akan menjadi pemimpin di akhirat. Begitupun pemimpin di dunia kalau dia jahat, dia akan menjadi pemimpin di neraka. Sama. Dan ada potongan ayat yang luar biasa ya disebut di sini, wara'awul azab, dan mereka melihat azab. Dialog ini belakangnya azab gitu. Dialog dia antara dia dengan pemilik akhirat pada saat itu, Maliki Yaumidin, yang memiliki hari akhir pada saat itu Allah Subhanahu wa taala. Belakangnya itu azab gitu. Kita nggak kebayang orang sedang melihat azab di belakang dia, apa yang bisa dia omongin? Nggak ada yang bisa dia omongin. Wara'awul azab, dan dia melihat dengan mungkin matanya terbelalak gitu kan. Matanya terbelalak karena di belakangnya itu sudah azab. Ini penghinaan demi penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang ini. Ya. Sebenarnya Al-Quran mengajarkan kepada kita bagaimana kita mempersiapkan diri, karena kita akan bertemu dengan hal-hal seperti itu. Akan bertemu dengan dialog-dialog yang yang di belakangnya itu wara'awul azab, mereka melihat azab gitu. Luar biasa ya. Betapa mengerikannya suasana pada saat itu. Menyedihkan. Jemaah Kampung Takwa Astan rahimakumullah dan teman-teman yang mendengarkan siaran ini dimanapun teman-teman berada. Ya, agak berbeda sedikit, kebetulan saya berada di salah satu rumah sakit. Jadi nggak bisa, mohon maaf, nggak bisa lepas masker ya. Lau annahum kanu yahtadun, kalau saja mereka mendapatkan atau mengikuti petunjuk. Nah, ini pikiran mereka. Pada saat itu pikiran mereka adalah, coba dulu saya ikut Muhammad. Coba waktu dulu di dunia saya mengikuti hidayah. Pada saat di dunia saya bersedekah, pada saat di dunia saya sholat, pada saat di dunia saya membantu orang lain, memuliakan ibu, memuliakan tamu tetangga. Coba pada saat di dunia saya tidak mengambil riba. Coba saat di dunia saya tidak
melakukan hal yang menzolimi orang lain. Ya. Jadi mereka mengatakan lau annahum kanu yahtadun. Ini teks dari Al-Qur'annya dikatakan bahwa jika saja kalau mereka dulu mengikuti hidayah. Hidayah ini yang ditolak oleh orang-orang Quraisy pada saat itu. Dia bilang apa? Kalau kami mengikuti petunjukmu, ya Muhammad, pasti kami akan diusir dari sini. Ya. Pasti kami akan diusir dari sini. Sabodo teing, pokoknya kalau kami ngikut Muhammad, hancurlah ekonomi kami. Hancurlah tatanan kehidupan kami. Kami ini sudah nyaman. Kami berada di daerah haram nih. Kita yang memberi minum orang haji, kita yang melayani mereka, dan mereka memberi imbalan kepada kita. Lah itulah rezeki. Itulah sumber ekonomi kami. Kalau kami ikut Muhammad, habis semua ini. Kenapa? Karena di mata Allah sama saja semua. Tak ada yang berbeda. Inna akramakum indallahi atqakum. Cuma takwanya yang beda ini. Jadi nggak ada tuh kepala suku. Lihat aja sholat. Kalau sholat kan begitu. Oh maaf ya kepala suku agak di depan sedikit. Oh anda pejabat sebelah sini. Nggak ada. Kalau dalam sholat mah siapa yang duluan ya dia yang dapat di saf depan. Mestinya begitu ya idealnya. Ya maka kamu takwa aslan rahimakumullah. Ayat selanjutnya ya, di ayat yang ke-66 surat Al-Qasas. Yang ke-65 surat Al-Qasas. Wa yauma yunadihim fayaqulu madza ajabatumul mursalin. Hari di mana mereka diseru ya, ditanyakan ya. Fayaqulu, lalu seruan itu menyatakan atau dikatakannya adalah madza ajabatumul mursalin. Apa yang kamu sampaikan terhadap Rasul, atau bahasa lainnya itu jawabanmu apa sih ketika Rasul menyuruh kita mengikuti hidayah? Ayat ini mengingatkan kita bahwa orang-orang Quraisy pada saat itu menolak. Bukannya Allah tidak tahu ya, bukannya Allah tidak tahu jawaban mereka terhadap Rasul pada saat itu. Tapi ini upaya lain untuk menghinakan mereka. Jadi hinaan, cercaan. Mana Tuhan kamu? Mana Tuhan kamu? Sini, bawa kemari. Udah ngelihat azab gitu di depan gitu. Insyaallah matanya membelalak. Ditambah lagi dengan hinaan lain. Kamu dulu ngomong apa sama Rasul? Begitulah kira-kira itu. Kamu ngomong apa sama Rasul? Ya. Kamu menolak Muhammad kan? Dan menolak mungkin ya, kalau di akhirat itu kan ada beberapa umat ya, umat-umat. Kamu mungkin menolak Musa. Kamu mungkin menolak Isa, kamu mengusir Lut, ya. Kamu ingin, itulah namanya. Ketika kita melaksanakan kegiatan di dunia ini, dia punya panjang nantinya akan sampai ke akhirat. Kegiatan kita di dunia akan dirasakan terus hingga akhirat. Makanya penting mengikuti hidayah. Jangan sampai kayak gini. Ayo kamu jawab kamu terhadap Rasul apa kemarin? Waktu kamu di dunia itu kamu ngapain sama Rasul? Bahkan kamu menolak orang yang memberi kebaikan kan? Bahkan kamu juga menolak orang-orang yang mengajak ya'muruna bil ma'ruf. Ya. Mengajak kebaikan wa yanhauna 'anil munkar. Mencegah kemungkaran. Kalau kita lihat jahiliyah dulu zaman Quraisy itu mirip saja dengan jahiliyah sekarang. Ya, perzinahan, perbudakan,
kemudian ada urusan tinggi rendah dalam kehidupan masyarakatnya, orang-orang yang tinggi, kaya dan sebagainya nggak mau deketin orang-orang miskin. Maka sempat bilang begini, wahai Muhammad, itu orang-orang miskin jauhin dulu, saya nggak mau dengerin kamu kalau masih ada mereka. Levelnya beda, baunya juga beda. Tuh. Bahkan Hurmuzan pernah saya sampaikan waktu itu, Hurmuzan itu dikasih minum, ya, dari gelas biasa saja, bukan gelas piala emas yang biasa mereka minum. Itu bagaimana mungkin saya minum dengan minum gelas seperti ini? Jadi itulah yang namanya tingkatan dalam masyarakat jahiliyah itu sama aja, dulu dan sekarang sama, dan rusaknya sama saja. Kan pernah saya sampaikan ya, ada 4 tipe perkawinan dalam jahiliyah itu. Ada perkawinan bibit, ya saya sampaikan tuh, udah saya sampaikan ya. Betapa jahiliyah begitu, termasuk riba yang merajalela ya. Orang cuma ditentukan dengan kekuatan kekayaannya, ya. Bahkan bisa membeli manusia ya. Manusia dibeli coba untuk dipekerjakan. Namanya budak ya. Di dunia internasional pada saat itu perbudakan itu lazim. Ya. Makanya di Islam itu berusaha mengikis perbudakan, fakkur raqabah. Ya, untuk membebaskan raqabah atau budak. Ya. Itu termasuk jalan yang berat itu, karena biayanya besar. Ya. Apalagi budaknya kuat atau cantik ya. Kalau budak kuat, laki-laki untuk bekerja dia. Budak cantik mungkin itulah. Susah ngomongnya. Jamaah kampung takwa aslan rahimakumullah. Jadi ini bentuk penghinaan dari Allah apa yang udah kamu omongin sama Rasul. Rasul yang aku kirim ya. Yatlunal kitab, yang membacakan Alkitab. Dan di kitab itu adalah jalan menuju Allah, menuju keterangan, menuju kejelasan. Dan itu terbukti, nggak ada 25 tahun. Rasulullah SAW nggak ada 25 tahun membenahi 2 kota dan beberapa kota-kota lain, Madinah, Mekah. Sampai ada beberapa sudah dikirim ya ke Raja Maukokis di daerah Mesir ya. Maukokis Mesir ya. Terus ada Raja Najasyi ya, di daerah Ethiopia. Kemudian dikirim juga delegasi ke Kisra ya, di Iran, Irak, delegasi ke Kaisar di mana di Romawi Timur, di Konstantinopel. Dia kirim kurang lebih 25 tahun, 23 tahun sekian lah. Dan Arab dimuliakan itu bukan karena Arabnya, tapi karena Islamnya. Makanya kata Umar bin Khattab tuh begitu. Kita ini umat yang dimuliakan oleh Islam. Kalau kita mencari di luar Islam, kita akan dihinakan. Kita adalah umat yang dimuliakan karena Islam. Kalau kita mencari di luar Islam, kita akan dihinakan. Begitu. Kita lanjutkan lagi. Ya. Fa'amiyat alaihimul amba'u yawma idzin fahum la yatasaalun. Fa'amiyat alaihimul amba, maka dia buta terhadap informasi. Amba, kalau bahasa lain aja udah nggak bisa ngomong tuh bahasa lainnya. Ketika ditanyakan apa yang kamu jawab terhadap Rasul kamu, mereka disetarakan dengan orang buta. Mereka tak bisa bicara. Nggak ada yang bisa diomongin sama Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Ya. Dan yauma idzin fahum la yatasaalun, dan pada saat itu dia nggak bisa nanya kanan kiri, nggak bisa ngobrol, nggak bisa ngomong mana-mana. Saat-saat yang sangat menyedihkan. Ibaratnya terdakwa yang udah nggak bisa ngomong, terbukti semua kesalahan.
Ya. Makanya alhamdulillah kalau kita sudah merasakan Allah mengawasi kita, itu kan bagian dari ihsan. Ya. Seperti seolah-olah kita melihat Allah kalau dalam melakukan perbuatan apapun. Kalau nggak bisa, ya Allah melihat kita. Ya, itu yang ditanyakan oleh Jibril dan dijawab oleh Rasulullah SAW. Dan Jibril mengatakan sodakta, engkau benar. Itu salah satu ihsan. Ihsan itu apa? Engkau beribadah menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Sementara kalau engkau tidak mampu melihat Allah, Allah lah melihat kita. Nah, kembali lagi ke ayat ini. Jadi orang-orang ini diam 1000 bahasa. Disebutkan malah seperti buta. Ya. Fa'amiyat alaihimul amba'u. Jadi dia buta terhadap informasi-informasi, berita-berita itu buta. Dalam artian gak bisa ngomong. Ya, tak mungkin dia bisa ngomong dengan kondisi seperti itu. Dan la yatasaalun, dia gak bisa ke kanan ke kiri gitu ngomong gitu. Ya gimana nih, gak bisa, udah diem aja. Mungkin nunduk aja mereka. Ya. Tahu bahwa dirinya akan rusak, akan hancur, akan binasa. Dan itu abadi. Mudah-mudahan kita kembali lagi ingat ya. Kita mau mengikuti hidayah atau menolak. Kita mau mengikuti Rasul atau menolak. Kalau kita mengikuti Rasul, alhamdulillah kebahagiaan dunia dan akhirat kita dapat. Kalau kita tolak ya, kesengsaraan dunia dan akhirat pasti. Salah seorang ulama tuh pernah ditanya, wahai ulama, saya orang yang tidak percaya dengan Al-Quran, tidak percaya dengan iman. Saya kok miskin? Sengsara saya. Kan kau bilang bahwa dunia ini adalah penjaranya kaum mukminin, ya, atau kesengsaraannya kaum mukminin. Sementara di akhirat itu kebahagiaan, kebebasan. Kok beda sih? Aku nih miskin. Berarti salah dong tuh keterangan itu. Buktinya aku miskin. Kemudian ulama ini mengatakan, saya belum cek betul ya ini kesohihan dari atsar ulama ini ya. Tapi dia menyatakan begini, iya, miskin di sini itu, sengsara di sini jauh lebih ringan dibanding ente nanti di akhirat dibakar. Ya. Dan aku nih misalnya punya harta dan sebagainya itu jauh lebih ringan dibanding nanti, jauh lebih bebas nanti. Ya akhirat nanti. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.